Jika di jalan pertigaan ada lampu merah, maka orang yang akan lewat di situ bagi orang Indonesia dianggap itu mengganggu perjalanannya. Maka ketika orang yang mengendarai sepeda motor jatuh karena tidak pakai helm, lalu kemudian kepalanya terbuntur ke aspal dan lalu geger otak. Dan karena orang yang menerobos lampu merah karena alasan buru-buru dan ingin cepat-cepat, akhirnya tabrakan. Karena itu seringkali orang berkata peraturan dibuat untuk dilanggar. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, peraturan sesungguhnya dibuat untuk menghindari kecelakaan, untuk menghindari bahaya, supaya orang selamat, supaya orang bisa berjalan dengan baik, supaya orang bisa menjalani kehidupannya dengan baik, supaya pada akhir perjalanannya akan selamat. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mengingatkan umat Israel melalui hukumnya, melalui hukum Tauratnya, melalui perintahnya. Tujuan Tuhan di situ tidak lain dan tidak bukan supaya umat itu hidup, supaya umat itu selamat, supaya umat itu hidup dalam sejahtera, hidup dalam kemakmuran, hidup dalam keamanan, dan supaya akhir daripada sejarah bangsa itu adalah kebahagiaan, sukacita, dan kehidupan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, dasar manusia memang tidak suka diatur-atur. Ya, dasar manusia tidak suka diatur-atur, selalu ingin melakukan apa yang menjadi kesenangannya dan sesuka hatinya. Karena itu mungkin ada di antara anak-anak yang sering berkata kepada orang tuanya, "Orang tuaku orangnya ribet banget, semua mesti diatur." Ini kata anak laki-laki ini. Merokok nggak boleh, main game juga dicerewetin, pulang malam juga nggak boleh, tawuran juga nggak boleh. Kata anak laki-laki. Lalu anak perempuan berkata kepada mamanya, "Kenapa sih mama ini iri banget melihat anaknya senang?" Kira-kira ada enggak orang tua yang menginginkan, yang tidak suka anaknya senang, yang tidak suka anaknya sukacita, yang tidak suka anaknya bahagia? Saya pikir tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya susah, yang senang melihat anaknya susah, yang menginginkan kehancuran kepada anaknya. Tetapi seperti yang saya katakan, memang dasar manusia tidak suka diatur, ingin hidup sebebas-bebasnya. Dan inilah akar dosa yang sesungguhnya bagi manusia, yaitu ketika manusia ingin memenuhi apa yang menjadi keinginannya, memenuhi hasratnya, memenuhi hawa nafsunya, ingin menyenangkan hatinya, menyenangkan pikirannya, ingin menyenangkan hidupnya saja, dan tidak mempertimbangkan apa yang baik, apa yang benar menurut Tuhan. Itulah dosa yang pertama di Taman Eden itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dalam konteks firman Tuhan ini, itu ketika Israel sudah jauh daripada Tuhan, ketika Israel sudah memilih jalan mereka sendiri, ketika mereka hanya ingin memuaskan apa yang menjadi keinginan mereka, hanya ingin memuaskan hasrat mereka, hanya ingin memuaskan nafsu mereka, sehingga mereka tidak peduli dengan hukuman Tuhan, tidak peduli dengan murka Tuhan, tidak peduli dengan kemarahan Tuhan. Maka Tuhan menubuatkan tentang penghukumannya. Sehingga kalau kita melihat mulai dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-9, ya, sampai dengan pasal 9,
Coba kita bayangkan, hampir keseluruhan ya, 90 sekian persen kitab Amos ini berisikan tentang nubuatan akan penghukuman Tuhan, akan murka Tuhan, akan amarah Tuhan. Dan hanya kita melihat dari ayat 11 sampai dengan ayat 15 ini berisikan janji Tuhan tentang keselamatan itu. Itu menunjukkan bahwa Allah sudah pada puncak kemarahannya. Allah sudah pada puncak murkanya. Sehingga Tuhan Allah menubuatkan tentang penghakimannya. Kalau kita mencoba melihat ke ayat 1, ayat 2 sampai dengan ayat 4. Dikatakan di situ bahwa Allah akan menghukum bangsa itu. Dan tidak seorang pun yang akan bisa terhindar dari murka Tuhan. Sekalipun mereka melarikan diri, ingin meluputkan diri, sekalipun mereka ingin menembus dunia orang mati, ingin menggali tanah atau ingin menggali lubang di bumi ini untuk terhindar dari Tuhan, untuk menghindari Tuhan, sekalipun mereka ingin naik ke langit untuk menghindari murka Tuhan, seperti kata Nimrod dalam perjanjian lama, mari kita membangun menara yang tinggi supaya air bah tidak akan bisa membunuh kita, kata dia. Tetapi Tuhan menghancurkan itu. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, ya, aku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka ingin bersembunyi di dasar laut, aku akan menemukan mereka. Itu artinya bahwa kalau Tuhan sudah murka, kalau Tuhan sudah marah, kalau Tuhan sudah ingin menghukum, tidak ada seorang pun yang boleh menghindar dari hadapan Tuhan. Karena itu, untuk apa melarikan diri dari Tuhan? Untuk apa menghindar dari Tuhan seperti Yunus itu? Yunus ingin menghindar dari Tuhan, ingin mencari jalan lain. Tetapi Tuhan menemukan dia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan tadi itu, aku akan memperhatikan kamu, aku akan mengarahkan mataku kepada kamu. Aku akan mengarahkan mataku kepada kamu untuk kejahatan-kejahatan kamu. Ini sama seperti ketika kita mencurigai seseorang, maka kita akan sangat memperhatikan orang itu, memperhatikan tindak tanduknya. Kalau kita sudah curiga dengan seseorang, ya. Begitulah Tuhan digambarkan oleh Nabi Amos sedang memperhatikan umat Israel, sedang memperhatikan para pendosa itu, sehingga mereka tidak bisa berdalih ketika tuntutan itu diberikan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau tidak ada jalan kita menghindar dari hukuman Tuhan, maka jalan terbaik bagi kita adalah datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan memohon pengampunannya. Maka itulah suara yang pertama yang disuarakan oleh firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengaku dosa, datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan memohon pengampunannya. Karena memang seperti peribahasa bahasa Indonesia, tidak ada gading yang tak retak. Ya. Nobody is perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Apakah dalam hubungan kita kepada Tuhan, dalam relasi kita dengan Tuhan, tidak ada kita yang sempurna. Baik melalui ucapan perkataan kita, mungkin melalui mata kita, melalui pikiran kita, melalui tindakan kita. Tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena itu tidak ada seorang pun yang boleh menganggap bahwa hidupnya kudus di hadapan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menguduskan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang bisa kita lakukan adalah selalu merendah di hadapan Tuhan. Tidak ada yang boleh menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Apapun yang dilakukannya, apapun yang diperbuatnya, seberapa pintar pun dia, seberapa hebat pun dia, seberapa banyak pun perbuatan baik yang dia lakukan, tidak ada seorang pun yang boleh membanggakan diri di hadapan Tuhan selain daripada menyadari bahwa kita adalah orang yang tidak luput dari dosa. Maka demikian juga halnya ketika kita berhadapan relasi dengan orang lain. Ketika kita menyadari bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna, maka kita wajib juga memahami dan mengerti ketidaksempurnaan orang lain. Ini akan membangun relasi yang baik di antara kita. Karena itu Yesus katakan ya, karena itu firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 itu. Ya. Bahwa orang yang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya yang dilihatnya, ia sesungguhnya adalah pendusta. Sebab bagaimana mungkin dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak dia lihat, sementara saudaranya sendiri yang dia lihat, yang ada di depan matanya itu dia sangat benci. Karena tidak mungkin kita ya bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penerimaan kita kepada orang lain itu adalah bentuk pengakuan kita akan kuasa Tuhan dan bentuk kerendahan hati kita kepada Tuhan. Ini juga yang tidak ditemukan dalam kehidupan orang Israel ketika itu. Ya. Mereka saling mendengki, mereka saling membenci, terjadi ketidakadilan di situ. Yang kuat menelan yang lemah, yang kaya membeli orang-orang miskin, sehingga terjadi ketidakadilan di sana. Tetapi di sisi yang lain, mereka melakukan peribadahan secara teratur. Mereka memberikan persembahan secara teratur. Mereka bernyanyi memuji Tuhan secara teratur. Mereka melaksanakan perayaan-perayaan mereka secara teratur. Tetapi di sisi lain mereka membenci saudaranya, membenci orang-orang miskin, menindas orang-orang yang lemah, memperjualbelikan orang-orang yang kecil. Karena itu Allah mengutuk peribadahan mereka, Allah mengutuk keagamaan mereka. Kalau kita memperhatikan ini dalam Amos pasal 5 itu, ya. Dalam Amos pasal 5 dikatakan di sana dimulai dari ayat 21 itu, aku membenci menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan hari rayamu, aku tidak suka terhadap persembahan-persembahan atau korban-korbanmu, aku tidak suka dengan nyanyian-nyanyianmu, aku tidak suka dengan permainan musikmu. Tuhan katakan itu. Tetapi yang terutama, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan sangat membenci ketidakadilan. Tuhan sangat membenci kejahatan. Tuhan juga sangat membenci kesombongan, ketinggian hati daripada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita juga berefleksi tentang kehidupan bangsa dan negara kita, ya, ketika kita berefleksi tentang apa yang baru-baru ini terjadi di tengah-tengah bangsa kita, kita melihat bahwa orang-orang besar yang hidupnya senang menikmati kenikmatan itu dan tidak peduli dengan orang-orang yang kecil. Kemarin ada anggota DPR yang viral itu di salah satu daerah yang berkata-kata pada saat dia mabuk, dia berkata, mari kita nikmati uang negara ini, kita bahkan kita miskinkan bangsa ini, kata gitu, pada saat sedang mabuk. Akhirnya selesai itu jabatannya. Dan seringkali ketidakadilan itu terjadi adalah karena manusia tidak memiliki rasa puas.
Karena diibaratkan harta kekayaan maupun jabatan itu ibarat candu. Ya, ibarat candu. Seperti narkoba, seperti minuman keras. Sekali kita menikmati, kita akan meminta dan meminta lagi. Ingin tambah dan ingin tambah lagi. Sehingga dia akan kehilangan akal ketika kehilangan hartanya. Ketika dia akan kehilangan akal ketika kehilangan jabatannya. Karena itu Yesus tegaskan dalam epistel tadi, supaya kita mampu memuliakan Tuhan, mampu memuji Tuhan, ya, mampu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus mampu menguasai hati kita, menguasai diri kita, menguasai pikiran kita terhadap segala sesuatu yang berupa material. Apakah itu harta, termasuk jabatan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya. Karena itu Yesus pernah mengingatkan, dikatakan dalam Matius pasal 19 itu, ya. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Apabila kekayaannya itu ditukarkan dengan imannya, dia akan memilih harta daripada imannya. Ketika kepadanya diminta untuk mengorbankan hartanya demi nyawanya, maka dia akan mengorbankan nyawanya demi hartanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita, menjadi sumber kebaikan kita. Jangan mencari sukacita atau kebahagiaan hidup pada apapun yang ada di dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Namun penghukuman Allah bukanlah tujuan akhir daripada penghukuman itu sendiri. Sekalipun Allah membuang bangsa Israel ke Babel, membuang bangsa Israel ke Persia, sesungguhnya pembuangan itu atau penghukuman itu tidak berakhir pada penghukuman semata. Tetapi lewat penghukuman itu Allah ingin memulihkan kembali, ingin memuliakan kembali, ingin memurnikan kembali, membersihkan, menghapus dosa-dosa mereka, menghapus noda-noda mereka. Jadi ibaratnya begini, ketika seseorang ingin memurnikan biji emas yang diambil dari tanah, yang diambil dari batu, maka biji emas itu harus terlebih dahulu dipanaskan, harus dibakar dulu supaya terpisah antara emasnya dengan kotoran-kotorannya. Maka demikianlah firman Tuhan menggambarkan cara Tuhan memurnikan anak-anaknya, cara Tuhan memurnikan umatnya, cara Tuhan memurnikan orang-orang yang dikasihinya. Kadangkala lewat penghukuman itu Tuhan mengingatkan kita bahwa kita telah menyimpang dari jalannya, bahwa kita telah berada di jalan yang salah, bahwa kita telah menempati gerbong yang salah. Kadangkala lewat hukuman Tuhan mengingatkan itu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kalau kita memeriksa Alkitab, ya, kalau kita memeriksa Alkitab, ketika Tuhan menghukum satu bangsa, atau ketika Tuhan menghukum satu negeri, atau ketika Tuhan menghukum sebuah daerah, Allah selalu menyisakan orang-orang baik yang ada di sana. Kita mengingat ketika Tuhan membumi hanguskan segala ciptaan, tetapi Tuhan menyisakan Nuh beserta istrinya, beserta anaknya, dan beserta menantu-menantunya. Ketika Tuhan membumi hanguskan, menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Allah menyisakan Lot beserta anak-anaknya, supaya lewat sisa-sisa dari penghukuman itu, supaya melalui sisa-sisa dari yang dimurkai oleh Tuhan, sisa-sisa dari amarah Tuhan, bangkit kembali generasi-generasi yang baik,
supaya kehidupan mereka dimulai kembali, ya, dibangun kembali. Itu tadi yang digambarkan seperti kota yang dipulihkan Tuhan untuk dibangun, atau seperti kebun anggur yang dibangun kembali, ya, seperti kebun anggur yang ditanami kembali. Jadi Allah digambarkan dalam firman Tuhan ini seperti pemilik kebun anggur, seperti petani yang menanami kembali kebun anggurnya dengan benih-benih anggur yang baik. Lalu menyuruh pekerja-pekerja yang pintar, pekerja-pekerja yang ahli ke sana untuk menata tanaman-tanaman anggurnya, supaya anggur-anggur itu bertumbuh dengan baik dan berbuah pada hasilnya, menghasilkan buah yang banyak. Maka ketika Tuhan sudah berkenan kepada orang-orang, maka Tuhan digambarkan bagaikan seorang tukang kebun yang akan menata kebunnya dengan baik. Jadi jika kita, firman Tuhan ini menggambarkan kehidupan kita seperti kebun anggur itu, atau seperti tanaman anggur itu. Ketika Tuhan sudah kembali berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membangun kita bagaikan kebun anggur yang baik. Ditanaminya dengan baik, disiraminya dengan baik, dipupuknya dengan baik, supaya kita bertumbuh dengan baik dan menghasilkan pada musimnya dan menghasilkan buah yang baik. Itulah janji Tuhan lewat firman Tuhan ini. Ya. Dalam epistel tadi digambarkan tak usah kita khawatir, tak perlu kita khawatir. Ya. Burung yang di udara pun Tuhan pelihara. Bunga bakung yang tumbuh di atas bebatuan pun Tuhan pelihara. Yang tidak ada menyiram, yang tidak ada memupuknya, tetapi bisa tumbuh dengan baik. Apalagilah kita, anak-anak Tuhan. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Terlebih lagi, jika dalam kehidupan kita selalu berada di jalan Tuhan, hidup menurut perkenanan Tuhan. Karena itu pemulihan yang dijanjikan Tuhan di sini adalah pemulihan yang progresif. Progresif itu artinya kita menjadi lebih baik daripada waktu kemarin. Jadi pemulihan itu, kalau orang Israel sudah baik dulu, sudah bagus dulu, sudah mantap dulu, sudah hebat dulu, kalau Tuhan sudah memulihkan akan lebih hebat lagi. Kehidupan kita pun begitu. Kalau menurut kita hari ini kita sudah baik di hadapan Tuhan, hidup kita sudah cukup, ya, hidup kita sudah sukacita, hidup kita sudah bahagia. Tetapi kalau kita semakin mencari wajah Tuhan, kita akan lebih baik besok dibandingkan hari. Karena apa? Karena pembaharuan, pemulihan yang dibawa oleh Tuhan, yang dijanjikan Tuhan dalam firman Tuhan ini adalah pemulihan yang progresif. Selalu hari esok akan lebih baik dibandingkan hari ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, damai sejahtera akan dikaruniakan Tuhan kepada kita. Damai sejahtera akan dikaruniakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kekayaan tidak akan menjamin kebahagiaan dan sukacita. Tingginya jabatan tidak akan menjamin kebahagiaan dan sukacita kita. Karena itu bahwa damai sejahtera itu hanya datangnya dari Tuhan. Karena itu kitab Amsal mengatakan begini, lebih baik sepiring sayur daripada seekor lembu yang gemuk. Ya. Lebih baik sepiring sayur, artinya hidup apa adanya, daripada seekor lembu tambun. Dari segi harga sudah pasti lebih mahal lembu tambun itu. Jadi dalam kehidupan kita, bahwa kebahagiaan itu akan kita temukan kalau Tuhan sudah memberikan, sudah mengaruniakan damai sejahteranya kepada kita. Dan firman Tuhan menjanjikan kita bahwa kita
akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga hidup kita akan diberkati. Dan bukan hanya untuk diri kita sendiri, bahkan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu mari memilih Yesus dan hidup di dalamnya, karena Yesus adalah pusat daripada pemulihan itu sendiri. Hidup kita hari ini dipulihkan Tuhan. Betapapun dosa kita, betapapun kesalahan kita, Tuhan pulihkan. Dan setiap pemulihan itu akan membawa kehidupan yang lebih baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang diperdengarkan dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, ingatkan kami Tuhan, bahwa setiap hukum-Mu, setiap firman-Mu adalah dalam rangka menjaga kami, menjaga iman kami, menjaga hidup kami, untuk kami beroleh sukacita dan keselamatan. Karena itu Bapa di sorga, biarlah kami semakin mencintai hukum-Mu, mencintai firman-Mu, agar hidup kami selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, supaya kami mencari wajah-Mu Tuhan. Dan Tuhan akan berkenan kepada kami dan akan memulihkan kami, bahkan memberkati kami. Karena itu kami akan kembali dari rumah-Mu yang kudus ini untuk melanjutkan kehidupan kami dengan sukacita yang baru, dengan pengharapan yang baru. Karena kami Tuhan senantiasa Engkau pulihkan kami, Engkau ampuni segala dosa-dosa kami, Engkau baharui hati kami, Engkau baharui juga pengharapan kami. Biarlah Tuhan hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sekolah, yang kuliah, yang mencari kerja, yang sudah bekerja. Bahkan para orang tua dalam mendidik, mengajari anak-anak mereka. Supaya jemaat-Mu menjadi kemuliaan-Mu, menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita, kita bernyanyi.